Kita ini cuma berusaha memantaskan diri. Ketika kita memantaskan diri, lah alam ini menyambut. Ada algoritma. Lah kehidupan kita itu punya algoritma tuh. Gimana ya, kayak misalnya teman-teman lihat YouTube, sering lihat-lihat keywordnya itu adalah spiritual, pasti tanpa sadar waktu buka YouTube pertama itu spiritual semua. Lah di tubuh kita pun punya algoritma itu. Jadi tiba-tiba kita ditemukan dengan siapa gitu, temukan dengan siapa gitu. Nah itu kan sebetulnya impact ya, tampaknya aja, bonusnya. Jadi jangan dibuat itu sebagai tujuan. Cukup tujuannya adalah terus memantaskan diri. Nah nanti akan diberikan jalannya sendiri. Ya kan sebetulnya kayak kita dapat pekerjaan, kita munggah jabatan, itu sebetulnya bonus, bukan tujuan. Jadi ketika kita mengelola energi dengan baik, kita selaras dengan alam ya. Alam itu tahu jalan pintas kita menuju kita sukses. Planning kita, saya mau ke sini harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Tapi alam itu bisa spontan. Udah daripada capek, ini ada tiket pesawat berangkat gitu. Jadi alam itu bisa seperti itu Pak. Jadi ada hukum tarik menarik. Jadi kita itu kan sebetulnya gini. Kita ini cuma berusaha memantaskan diri. Ketika kita memantaskan diri, lah alam ini menyambut. Ada algoritma. Lah kehidupan kita itu punya algoritma tuh. Gimana ya, kayak misalnya teman-teman lihat YouTube, sering lihat-lihat keywordnya itu adalah spiritual, pasti tanpa sadar waktu buka YouTube pertama itu spiritual semua. Atau sering buka apa gitu, tiba-tiba di Instagram suatu hal yang kita biasa buka itu langsung muncul jadi iklan. Kan itu algoritma tuh. Lah di tubuh kita pun punya algoritma itu. Jadi tiba-tiba kita ditemukan dengan siapa gitu, temukan dengan siapa gitu. Lah itu kan sebetulnya impact ya, tampaknya aja, bonusnya. Jadi jangan dibuat itu sebagai tujuan. Cukup tujuannya adalah terus memantaskan diri. Nah nanti akan diberikan jalannya sendiri. Berupaya terus. Nah itu kan cuma bonus. Hubungan kita dengannya itu tidak berdasarkan kaya dan miskin. Apakah orang yang mendekatinya itu pasti kaya, atau orang yang mendekatinya itu pasti miskin? Enggak gitu poinnya. Kaya miskin itu cuma bonus, enggak tujuan. Nah ketika kita berfokus pada gini ya, seseorang itu lebih berfokus pada akibatnya, bukan sebab. Rata-rata orang-orang itu menyelesaikan masalahnya di masalah akibat, bukan sebab. Ini jatuh nih, tak dibersihkan, bangun lagi kan. Jadi dia di level akibatnya, bukan di sebab. Kenapa kamu jatuhin, kan gitu enak gitu ya. Kalau kenapa kamu jatuhin, dia gak akan jatuh lagi. Tapi kalau kita gini, narik lagi, jatuh lagi, narik lagi, ya percuma. Kita ini selalu di level akibat, bukan sebab awalnya. Jadi ibarat gini, kita itu membersihkan sungai. Kita selalu membersihkan hilirnya terus. Tapi hulunya terus dicemari, percuma. Paham gak ya? Masuk gak logika itu ya? Nah kalau kita sudah membenarkan hulunya, otomatis hilirnya itu pasti bersih, karena bonus. Sama dengan memperbaiki diri. Dengan kita memperbaiki diri dengan orbit-orbit tertentu, dengan sistem pola energi yang lebih kompleks, alam itu menyambut. Kayak gitu. Nah itu sebagai bonus, pasti nanti teman-teman akan menemukan potensi terbaiknya. Ketika potensi terbaiknya terpenuhi, makanya cerdas sama pintar itu beda tipis. Pintar itu memberi sedikit untuk mendapatkan banyak. Makanya pintar itu identik lebih ke licik. Minteri. Kalau cerdas enggak, cerdas itu dia melakukan segala sesuatu apa yang dia bisa lakukan. Nah hasilnya itu urusan akhir. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita sekolah tuh, orang yang gue tuh belajar sulit untuk memberitahu. Ditutupi lah, entah ini dikasih buku kan gitu biasanya. Tapi orang cerdas itu dia tidak begitu suka membaca, tapi dia bisa untuk mengajarkan orang lain. Itu cerdas. Jadi ada nilai bertumbuh kembang. Pintar itu identik dengan harus ada yang dibodohkan.
biar dia merasa pintar. Sepakat? Saya ini orang pintar, berarti harus ada yang dituduh sebagai orang bodoh. Ya kan gitu. Kalau cerdas enggak, dia punya nilai-nilai menumbuh kembangkan, merangkul. Makanya seorang pemimpin itu dia harus memiliki nilai-nilai memimpin dirinya, membangun, mendidik, menemani, dan juga mencetak pemimpin baru. Itu jiwa seorang pemimpin. Nah kalau sekarang enggak, kalau ada pemimpin betul harus dihancurkan biar tetap saya yang memimpin. Nah itu fenomena-fenomena yang lucu. Nah misalnya kayak gitu. Nah kita itu kan kehilangan satu dinamika wisdom, Pak. Jadi orang dulu itu dia mengoptimalkan lebih ke dirinya dibandingkan teknologi di luar. Kalau sekarang kita enggak. Karena kita dimanjakan oleh teknologi luar, teknologi dalam dirinya mati, redup. Bisa misalnya contohnya gini. Seseorang dahulu itu karena tidak ada teknologi di luar dirinya, dia akan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, segimanapun. Nggak ada HP bisa waskita kok, bisa ngobrol jarak jauh, bisa video call tanpa HP dan tidak diganggu sinyal dan tidak memakai pulsa. Lebih canggih. Semakin kesini karena sudah ada HP, ngapain pakai kayak gitu, mending HP, potensinya turun tuh. Karena tidak pernah dilakukan. Misalnya kayak gini aja lah. Orang dulu itu jalan mungkin Lampung ke Palembang, jalan itu sudah biasa. Poinnya banyak, fisik kuat, mental kuat. Kalau kita sekarang boro-boro suruh beli rokok di sini aja udah naik sepeda motor. Jadi secara fisik pun kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah makanya itu kan harus kompleks. Di tatanan spiritual harus dibangun, di tatanan fisik pun harus dibangun. Jadi biar selaras, apa yang dia pikirkan dan dia lakukan itu selaras. Kalau sekarang sulitnya kan gini, secara pemahaman itu tinggi sekali kan orang ngobrol soal spiritual dan sebagainya. Dia realitanya udah tuh lihat tuh, ada pelanggaran asusila, itu kan miris tuh. Apa yang salah di situ? Kan gitu. Nah hal-hal seperti itu terjadi karena apa? Secara kesadaran naik, tapi secara polanya dia tidak kuat pondasinya. Akhirnya cuman mengindah-indahkan kata-kata tanpa ada realisasi tindakan. Nah maka dari itulah saya berharap teman-teman jangan bicara atasan terus nantinya. Sedikit-sedikit kita bicara hal itu, ayo kita praktekkan lewat karya nyata. Karena yang dinilai itu adalah implementasinya. Kan gitu. Nah karena kita sudah sedikit memiliki satu kepercayaan diri terhadap potensi kita, maka kita pakai alat-alat itu. Nah itulah dimanfaatkanlah beberapa orang. Karena kita nggak tahu pakai ini apa bedanya dulu ya. Ada gelang yang dari Cina peredaran darah itu kita lebih percaya daripada akik loh. Dan lebih laku. Padahal manfaat akik pun sama. Dia memancarkan suatu medan energi untuk melengkapi tubuh kita. Nah tapi kita lebih percaya Cina karena apa, bisa dideskripsikan itu peredaran darah pakai ada gelombang ini, magnet ini, nanti harinya gini, percaya kita. Nah sedangkan di produk bangsa sendiri nggak percaya. Kan itu aneh, padahal mereka itu belajar dari kita. Cuman kita belum tahu metodenya itu gimana gitu. Menjelaskannya. Lah karena bangsa-bangsa kita dulu itu sangat erat dengan alam ya. Jadi dia tahu misalnya gini lah, saya cerita tentang keris. Keris itu mahakarya yang luar biasa. Ketika ngelihat unsur keris itu sedemikian rupa, berbagai unsur menjadi satu, bahan ini ya karya. Itu kan ada meteor, ada besi, ada emas. Itu titik tumpu panasnya kan beda-beda Pak. Orang kalau nggak tepat hancur tuh lebur tuh. Tapi bangsa kita bisa tahu itu. Bangsa yang besar itu bisa dilihat dari karyanya. Di luar sana itu paling cuma satu unsur, besi lah misalnya. Dan hebatnya kita itu keris itu tidak buat untuk membunuh. Aksesoris. Nggak ada kalau di sana pedang set gitu bisa buat ngiris mangga. Keris nggak bisa. Mau ngiris mangga pakai keris ya keracunan tuh kan ada ininya ya. Apa namanya? Warangan. Nah hebatnya lagi itu pamornya itu bisa membentuk seperti itu.
pamor. Dan ada doa-doanya di situ. Nah itu yang luar biasa, itu di situ karyanya. Jadi sebetulnya itu mengidentifikasi bahwa karya itu adalah hasil internalisasi dirinya hingga direplikakan menjadi suatu karya, suatu bentuk. Jadi gini, seorang seniman bisa membuat suatu karya yang hebat itu karena dia memiliki internalisasi diri yang sangat dalam. Maka karyanya akan abadi. Leonardo da Vinci misalnya. Apakah dia tidak orang meditator? Meditator beliau itu. Seorang meditator yang baik dan tekun. Nah, dari situ pun kan kelihatan bahwa bangsa kita bukan bangsa yang remeh. Maka ayolah bangun, jangan tidur terus. Daripada dibangunkan oleh alam ya.